Okay, is it okay if I record it? So I'm asking for your permission. Jadi biasanya kalau di luar negeri itu ketat sekali kalau mau rekam-rekam. Jangankan rekam foto saja itu biasa kayak ketat sekali, nggak boleh sembarangan apalagi kalau video. Is it okay if I record this session? Yes, it is. Okay, then that's good. Yep, just in case dan mungkin bakalan banyak juga mungkin yang nggak sempat. Jadi so it's good to record it. Jadi bisa kalian review kalau masih ada yang kurang paham di luar video yang sudah saya share ya. So okay then we can start. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. The first skill that we are going to learn is about the parallel structure with coordinate conjunction. Jadi conjunction itu ada beberapa istilah, kadang bilang konektor, kadang bilang conjunction, so it's the same thing, jadi sama. Kalau bahasa Indonesia itu namanya penghubung atau PHB. So that's what we call conjunction. So let's have a look at yang mana dimaksud coordinate conjunction. Sebenarnya sudah sempat kita bahas, conjunction itu penghubung yang fun boys, kalau kalian masih ingat, yang for, and, but, or, and, dan lain-lain, itu namanya coordinate conjunction. Kenapa dia bilang coordinate? Karena dia menghubungkan beberapa. So, So, pertama itu contoh coordinate conjunction itu and. Dan sebenarnya sudah kita bahas kemarin, tapi yang dihubungkan oleh conjunction kemarin itu kan klausa ya. Misalkan I buy new clothes and my brother buy new trousers misalkan. Nah di sini ternyata conjunction itu atau penghubung itu tidak hanya menghubungkan klausa, tapi dia juga bisa menghubungkan beberapa hal. Contohnya yang pertama di sini dia bisa menghubungkan noun atau kata benda. Misalkan he discussed the problem with the nurse and the doctor. Nah di sini kan aman ya, subject verb, satu subjek satu verb. Nah, di belakang dia itu ada konektor N yang menghubungkan dua kata benda, yaitu nurse. Apa artinya nurse? Nurse artinya perawat ya, nurse. Kalau nursing keperawatan. And doctor, dokter kan dokter ya kalian, calon dokter. So di sini ceritanya dia paralel, artinya N-nya di sini atau konektornya di sini atau conjunction-nya itu menghubungkan dua hal yang setara, yaitu perawat dan dokter. So that's the first one. And then the second thing, selain menghubungkan noun, konektor atau conjunction juga itu bisa menghubungkan adjective atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Misalkan the professor was knowledgeable, jadi ini aman subject verbnya. Knowledgeable ini termasuk adjective ya atau kata sifat. Salah satu ciri kata sifat itu biasa akhirannya able, misalkan knowledgeable salah satunya. Reliable, jadi ini adjektif, saya tulis A saja supaya tidak ribet. Terus boring, boring itu kan juga kata sifat, artinya membosankan ya. Jadi ingat kalau kalian mau bikin status terus mau bilang bosan, jangan bilang I'm boring ya. Kalau if you say I'm boring, it means you are membosankan. So kalau mau bilang saya bosan, it should be I'm bored. So I'll write it. So kalau mau bilang bosan ya should be bored ya. Jadi yang semua yang ing itu artinya aktif. Jadi kayak interesting, menarik, interested, tertarik. Apalagi amazed, terkagum-kagum, amazing, luar biasa. Jadi yang ing itu dia artinya aktif, yang ed itu artinya pasif. Jadi sama ini, bored. Terus siap, di sini dia menghubungkan dua hal. Pertama menghubungkan adjective knowledgeable. Yang kedua dia menghubungkan adjektif boring, jadi sama-sama adjektif atau sama-sama kata sifat yang dihubungkan. Terus yang ketiga, konektor juga itu bisa menghubungkan kata kerja atau verb. Misalkan di sini she hikes, hikes kan kata kerja hiking. Jogs juga kata kerja dari kata jogging. Berarti kalau jogging itu berarti tindakannya ya, dia kata benda. Tapi kalau kita mau bilang kata kerjanya biasanya jog dari kata jog. Terus rides, mengendarai itu juga kata kerja. Bicycle, whenever she can. Jadi di sini or itu menghubungkan tiga kata yaitu hikes, jogs, and rides. Jadi intinya di sini harus paralel ya. Nggak boleh ada salah satunya di sini kata benda. Misalkan di sini kita tulis jogging, berarti dia salah karena temannya semua dia semua pakai kata kerja. Hikes, jogs, sama rides. Kecuali dia di sini dia bilang I like jogging, hiking, and riding bicycle, bisa. Jadi sama-sama kata benda, sama-sama gerund istilahnya kalau
dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dia kata kerja, ya harus kata kerja semua. Terus yang keempat, konektor juga itu bisa menghubungkan adverb atau keterangan. Misalkan, there are meetings in the morning. Ini kan adverb ya, keterangan. Nah, adverb kan dalam bahasa Inggris terbagi-bagi lagi. Ada yang keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Kira-kira in the morning ini keterangan apa? Di pagi hari. Adverb of time, adverb of place, or adverb of manner. Keterangan apa kira-kira? Ya, time ya. Oke, sekali-kali cek chatnya, siapa tahu ada yang jawab via chat. So, it's adverb of time. Thank you, Anissa. Oke, terus in the afternoon juga itu kan adverb of time. Dan in the evening juga itu adverb of time. Oke, jadi keempat dia bisa menghubungkan adverb. Jadi pertama dia bisa menghubungkan noun atau kata benda. Kedua dia bisa menghubungkan adjective atau kata sifat. Ketiga dia menghubungkan verb atau kata kerja. Yang keempat dia bisa menghubungkan adverb atau keterangan. Terus yang terakhir atau yang kelima itu dia juga bisa menghubungkan klausa. Nah, ini yang sempat dibahas kemarin tentang klausa. Kalau masih ingat, klausa itu kan minimal terdiri dari harus ada subjek dan harus ada verb ya, harus ada subjek verbnya. Ini juga harus ada subjek verb. Terus klausa itu kan juga terbagi dua. Ada namanya main clause, kalau kalimat utama, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya induk kalimat. Jadi ini main clause-nya atau kalimat utamanya atau induk kalimatnya. Kenapa dikatakan induk kalimat ya? Karena dia bisa berdiri sendiri. Ini bisa jadi kalimat utuh tanpa ada anak kalimatnya atau subclause-nya. She can do the work. Nah, yang ini yang namanya yang because you want to do it. Nah, inilah yang namanya anak kalimat atau subclause atau dependent clause. Karena kenapa dia dibilang anak kalimat atau subclause? Karena ini tidak bisa jadi kalimat. Because you want to do it itu bukan kalimat, dia namanya klausa dan tidak bisa berdiri sendiri. Sama juga yang di belakang, or you have to do it. Because you have to do it juga itu dia namanya anak kalimat atau subclause karena dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Jadi di sini kata or ini, konektor or ini dia menghubungkan dua klausa, yaitu klausa pertama because you want to do it, dan menghubungkan klausa kedua yaitu because you have to do it, karena kamu harus melakukannya. So there are five. Pertama menghubungkan noun, kedua menghubungkan adjektif, ketiga menghubungkan verb, keempat adverb atau keterangan, kelima klausa. Okay. Any question so far about our topic tentang conjunction? Jadi intinya di sini yang penting yang dihubungkan itu sama-sama. Tidak boleh noun ketemu sama verb, atau adjektif ketemu sama verb, atau adverb ketemu sama noun, atau klausa ketemu sama verb. Pokoknya dia harus intinya paralel, harus setara. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, I will continue. Sekarang kita masuk ke contoh soal mungkin, atau contoh soal yang salah. Oke, nah biasanya di soal itu seperti ini, I'll move this. Nah biasanya di soal itu dia tipenya seperti ini, let's say ini pilihan A, B, C, D-nya kan, ini misalkan C, di sini misalkan D. Jadi ingat, kita sekarang sudah ada di part 2 ya, part 2 itu tentang soal written expression, kita bukan mencari yang benar, tapi kita cari yang salah, jawaban yang salah. Nah, di sini kan ada contohnya, the evening dress was beauty, but expensive. Kira-kira ini beauty dia noun, verb, atau adjective? Beauty. Kecantikan kalau bahasa Indonesianya. Kalau akhiran an di bahasa Indonesia, ya dia adjektif ya. So dia adjektif. Sorry, dia adjektif. Bukan dia bukan adjektif. Adjektifnya itu beautiful. Jadi beauty itu apa? Noun, verb, atau adverb? Kalau I'll write the adjective. Adjektifnya itu beautiful, cantik. Kalau beauty itu noun atau verb atau adverb? Beauty. Anyone? Beauty. Atau kita ke expensive dulu. Expensive itu kata kerja, benda, sifat, noun, verb, or adjective. Oke, nggak tahu ya. Oke, so I'll answer it. Kalau expensive, yap, adjective ya. Dia adjective. So expensive itu adjective.
Jadi kalau beautiful itu dia beautiful, beauty itu adalah noun atau kata benda. Jadi dia adalah noun. So this is a noun, kecantikan. Kalau beautiful itu dia adjective ya atau kata sifat. Ada yang tahu kalau dengan cantik atau dengan indah? Kalau Beautifully. ya tinggal tambah ly ya. Jadi dia jadinya beautifully. Jadi beautifully. Jadi dia namanya adverb atau keterangan cara ya. Bagaimana caranya misalkan she sings beautifully, dia menyanyi dengan indah atau dengan cantik, dengan indah lah. Jadi ini adverb atau keterangan. Ada yang tahu kata kerjanya mempercantik? Kan kalau kecantikan beauty, cantik beautiful, dengan cantik beautifully. Kalau mempercantik apa dalam bahasa Inggris? Biasa banyak di kosmetik kayaknya. Mempercantik bla bla bla. Mirip-mirip katanya dengan ini, dari kata beauty juga dasar katanya. Anyone ada yang pernah tahu bahasa Inggrisnya mempercantik? Gak punya kosmetik ya, oke. Beautify. Oke, wait. Kenapa tidak mempercantik? Jadi kalau bahasa Inggrisnya mempercantik itu namanya beautify ya, artinya mempercantik. Jadi dia ini verb atau kata kerja. Jadi salah satu ciri kata kerja itu yang akhiran FY ya, beautify, clarify, smoothify. Biasa salah satu cirinya. Kalau ciri-ciri keterangan itu LY, beautifully, quickly, slowly. Ciri-ciri kata sifat itu full, beautiful, colorful, wonderful. Nah, ciri-ciri kata benda itu Y, activity, reality, creativity, dan lain-lain. Nanti saya share linknya, apa ciri-ciri kata kerja, kata benda, kata sifat di Classroom atau di WhatsApp after this. Oke, jadi intinya di sini dia salah. Kenapa? Karena di sini yang pertama dia beauty, kata benda. Terus dihubungkan oleh penghubung but. Dan ternyata yang dihubungkan dengan beauty itu expensive, dia kata sifat. Berarti dia tidak paralel. Berarti kita juga harus pakai kata sifat ya, biar dia paralel. Jadi harusnya yang benarnya itu adalah the evening dress was beautiful but expensive. Jadi tidak boleh beauty. Berarti di sini jawabannya C ya. Maksudnya kan di part B kita cari yang salah ya, bukan cari yang benar. Atau contoh yang lain. The student reads each chapter, takes a lot of notes, and memories the materials. Oke, kita pertama ke read. Read itu kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Noun, verb, or adjective. Membaca. Ya, Verb. ya. Kalau takes mengambil, verb. Oke, kalau memories ini artinya apa? Memori, dari kata memori kan, memory card. Bukan adjektif, atau saya bahasa Indonesia kan ingatan. Ingatan itu kata kerja, kata benda, atau kata sifat? Benda. Yap, dia noun ya, atau kata benda. Ada yang tahu kata kerjanya mengingat? Mirip-mirip, I think it's quite similar. Kalau mengingat, kalau memories, oke, ingatan. Kalau kata kerjanya mengingat, berarti otomatis dia sudah tidak paralel ya, di sini verb, di sini ternyata di sini noun. Ada tahu bahasa Inggrisnya mengingat? Mirip-mirip katanya, pasti dari kata memory. Anyone? Memorize. Yes, memorize. Bisa juga pakai Z ya, tergantung. Jadi memorize. Jadi kalau kita mau bilang mengingat, kalau orang Amerika itu biasa pakai S. Kalau Amerika pakai Z, memorize, realize. Tapi kalau orang Inggris atau British English itu dia pakai S. Jadi sama saja. Tapi di TOEFL dia pasti pakai Z, karena TOEFL itu American English ya. So it should be memorized. Jadi supaya dia paralel. Berarti di sini yang salah adalah memories. Jadi harusnya memorize. Intinya di sini dia harus paralel. Kalau dia noun, noun juga pasangannya. Dia adjective, adjective juga. Kalau dia verb ya, yang lainnya juga harus verb atau kata kerja. Sampai sini ada pertanyaan tentang parallel structure atau parallel structure with coordinate conjunction. Jadi intinya dia harus paralel, harus sama bentuknya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya, which is about the structure ya. Oke. Jadi intinya di sini,
Kalau ada beberapa benda yang dihubungkan oleh konektor atau penghubung, ya apapun itu penghubungnya, dia harus dia harus paralel. Jadi intinya kalau dia di sini noun, berarti juga noun. Kalau dia verb, berarti di sini juga verb. Atau kalau ternyata yang dihubungkan itu lebih dari dua, berarti strukturnya begini kan. Kalau misalkan dia adjektif, berarti di sini juga adjektif. Terus ada terakhir juga harus juga adjektif. Tidak boleh ada noun atau verb di sini yang salah satunya. Intinya harus paralel. I think you get the point because it's quite easy. Sekarang kita cek your understanding by doing the exercise dan kita lihat contoh latihannya di sini. Oke, quite a lot. Oke, nah di sini ada 5 contoh kalimat. So let's have a look at the first one. Kita lihat yang pertama. The pastries in the shop are very expensive, but quite deliciously. Nah, pertama kita cari dulu yang mana di sini konektornya atau conjunctionnya di kalimat pertama. Oke, ada kata but ya, but. Terus yang dihubungkan oleh but di situ adalah kata apa di situ yang dihubungkan oleh but? Oke, expensive. Oke, jadi kalau udah bisa bicara, you can do it in chat ya. Kenapa biasa saya langsung? Karena langsung ada yang balas di chat. Oke, expensive itu dia verb, noun, atau adjective. Kata kerja, kata benda, kata sifat, mahal. Tadi sudah kayaknya dibahas ya. Dia itu kan adjective kan, mahal. Terus adjective dihubungkan sama kata apa di sini? Deliciously. Deliciously itu dia kata kerja, kata benda, atau sifat. Dari kata delicious. Noun, verb, adjective, atau adverb? Adverb. Not an adjective, ya dia adverb ya. Ada tadi suara-suara sumbang saya dengar, adverb ya. Ya dia adverb. Dan ingat, salah satu ciri-ciri adverb itu akhiran ly ya. Quickly, atau cloud itu awan. Kalau kita mau bilang berawan, cloudy. Kalau hujan, rain. Kalau kita mau bilang berpenghujan, rainy. Apalagi banyak sih, snow, salju, snowy. Jadi biasanya kita tambahkan ly. Quick jadi quickly, slow jadi slowly. Berarti dia adverb. Saya tuliskan. Ada yang tahu adjektifnya? Adverb. Berarti kata sifatnya adalah, berarti kita ambil kata dasarnya kan tanpa ly. Berarti dia dari kata delicious. Apa artinya delicious? Delicious, the food is delicious ya, enak ya, atau enak ya, enak. Jadi artinya di sini dia correct atau incorrect? Satu pakai adjektif, satu pakai adverb. Jadi dia di sini incorrect ya, betul. Dia incorrect karena dia tidak paralel ceritanya. Padahal harusnya dia sama-sama adjektif. Very expensive but delicious. Harusnya nggak usah pakai ly. Oke, sekarang kita pindah ke number 2. You can find some change to buy a paper in the drawer, on the top of the dresser, or in the jar. Di sini yang mana konektornya dulu, yang number 2? Which one is the connector? Oke, or ya, thanks. Or, where is the or ya? Terus yang dihubungkan oleh or adalah apa yang dihubungkan di sini? Oke, on top of the dresser. Oke, on top of dresser itu dia kata apa ya? Kata noun, verb, adjective, kata benda, kata kerja, kata sifat, atau keterangan. Di atas dresser. Dia adverb ya, betul. Dia adverb. Dia termasuk adverb apa? Keterangan tempat atau keterangan waktu atau keterangan cara? Adverb of tempat ya, betul. Place ya, keterangan tempat. Di atas dresser. Terus yang mana lagi dihubungkan sama or selain on top of dresser? Oke, in the jar. In the jar juga itu kan dia keterangan tempatnya di dalam top place. Jadi dia juga adverb of place. Mas ada lagi tidak yang dihubungkan sama or? Atau cuma 2? Ya, in the drawer. Jadi di sini ada 3 item yang dihubungkan. Jadi in the drawer juga di laci, artinya dia juga adverb, dia keterangan tempat, berarti adverb of
phrase. So, kalau kita lihat di sini kan semuanya sama ya, bentuknya sama-sama adverb. Berarti dia correct atau incorrect? Berarti jawabannya adalah correct. Oke, jadi sama-sama. Artinya dia paralel, sama-sama adverb semua. Sekarang number 3. The living room was decorated with expensive paintings and elegant lamps. Di sini yang mana konektornya di sini? Number 3. Penghubungnya. And. Oke, and. Apa yang dihubungkan oleh and di sini? Expensive painting. Oke, expensive paintings. Expensive painting itu apa? Kata apa namanya? Noun, verb, adjective. Ya, adjective kan adjective. Kalau painting? Lukisan. Noun. Oke, dalam bahasa Inggris, kalau adjective ketemu noun itu namanya noun phrase ya. Jadi adjective plus noun ya namanya noun phrase ya. Saya tuliskan. Okay, we've got 10 minutes. Wait a moment. Dia namanya noun phrase. Jadi intinya tetap noun ya. Noun phrase. Jadi intinya tetap noun. Jadi kalau ada kata benda, terus sudah ada embel-embelnya kayak expensive painting atau my painting, your painting, atau a painting, dia sudah jadi frase namanya ya. Jadi frase. Tapi intinya noun. Oke, kalau kita lihat elegant lamp. Elegant lamp itu apa? Elegance lamp. Elegance, apa dia elegance? Keeleganan. Dia kata apa itu? Kata kerja, kata benda, atau kata sifat? Bukan adjektif. Kalau elegan, arti ente dia adjektif. Jadi kalau dia, kecuali dia bilang elegan, dia adjektif biasa tulis. Elegan itu dia adjektif. Tapi kalau elegance itu dia noun, kata bendanya, keeleganan. Oke. Kalau lamps, lampu dia adalah noun, verb, adjective. Ya, dia noun ya. Nah, artinya dia di sini tidak paralel ya. Maksud saya di sini dia adjective noun, sementara di sini noun, berarti dia tidak paralel. Jadi kalau kita mau benarkan harusnya dia pakai adjektifnya juga kan, supaya dia sama-sama noun phrase. Jadi harusnya di sini pakai kata elegan. Jadi lampu yang elegan. Jadi dia sudah paralel. Jadi intinya harus sama-sama noun, verb, atau adjektif ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti saya share ciri-cirinya noun, verb, and adjektif supaya memudahkan. Oke, kalau tidak ada saya mau lanjut ke skill berikutnya because we've got 8 minutes left, so you can do the rest. I have already shared the PowerPoint in Google Classroom, so you can download it and do it yourself. Now I'm gonna move on to the next skill, the second skill for today, which is about, again, still about parallel structure. Kalau tadi kan sudah aman ya, yang dihubungkan itu harus paralel. Nah, ternyata konektor atau conjunction juga itu ada pasangannya. So it's not only, bukan cuma subject verb yang berpasangan, tapi juga konektor ya, atau conjunction. Nah, kita lihat apa saja conjunction yang berpasangan dalam bahasa Inggris. Mungkin sudah pernah kalian dengar atau dapat beberapa kali waktu di SMA. Jadi misalkan kata both itu pasangannya and. Either itu pasangannya or. Neither pasangannya nor, artinya tidak juga. Kalau either or itu artinya baik ini maupun itu. Baik ini maupun ini. Kalau ini tidak ini juga tidak pun itu. Jadi sama-sama negatif. Terus yang terakhir itu not only itu pasangannya but also dalam bahasa Inggris. Bukan hanya ini, tapi juga bla bla bla. Nah, contohnya seperti ini. The lecture was both informative and enjoyable. Nah, di sini kan ada dua konektor atau satu konektor sih cuma dua pasangan, yaitu kata both dan and. Berarti jadi biasanya di soal itu dia kasih begini, dan ini sering muncul sih, dia biasa pakai both informative as well as. Meskipun dalam bahasa Inggris as well as itu sama artinya dengan and, artinya dan, tapi kan secara struktur atau secara pasangan itu dia apa ya, tidak berjodoh ceritanya. Jodohnya itu sama and. Jadi harus tetap pasangannya and. Dan tadi materi yang sebelumnya kita bahas itu kalau ada penghubung yang dihubungkan harus paralel. Kita lihat di sini informatif kan dia adjektif ya, informatif, dan enjoyable juga itu dia adjektif kan, artinya menyenangkan. Berarti dia sudah paralel ceritanya ya, menghubungkan dua adjektif, yaitu informatif dan enjoyable.
Atau contoh yang lain misalkan either history exam, jadi ini konektornya either, terus ini noun, or the physics exams, jadi ingat either itu pasangannya or. Jadi biasanya di soal itu dia pasangkan sama nor di sini. Padahal tadi kan pasangannya either itu pasangannya or. Jadi biasa begitu. Dan ini sering sekali muncul soalnya di soal TOEFL. Or the physics exam, ini juga sudah aman ya, sama-sama noun phrase, ujian sejarah dan ujian fisika is on Tuesday. Terus contoh yang lain, yang berpasangan konektornya itu misalkan the missing papers are neither, jadi ini neither, pasangannya itu nor, jadi bukan ini atau tidak ini maupun juga ini tidak. Jadi di soal itu biasanya dia pakai kata or di sini, padahal neither itu pasangannya nor, tidak juga artinya. Jadi the missing paper tidak ada di meja maupun di file itu kayak map-map ya. Jadi dia paralel, neither pasangannya nor, dan yang ingat yang dihubungkan juga harus paralel ya. Kalau dia di sini adverb, berarti dia juga di sini harus adverb. Nggak boleh noun, misalkan file, dia kan noun kalau file. Terus terakhir konektor yang berpasangan itu adalah not only dan but also. He visited not only his cousin, dia tidak hanya mengunjungi sepupunya, cousin ya sepupu ya betul. Nephew itu keponakan. Niece keponakan perempuan. Oke. But also his grandmother. Jadi not only ingat pasangannya adalah but also, dan juga harus ingat yang dihubungkan juga harus paralel ya. Kalau dia noun berarti harus juga noun, tidak boleh verb. Oke, any question di sini? Intinya tinggal kalian ingat-ingat pasangannya, buat pasangannya and, either or, neither nor, not only but also. Nah sekarang kita lihat contoh soalnya. Jadi di sini biasanya begini dia kasusnya di soal. Biasanya dia tidak paralel. Misalkan they either want to play tennis. Play kan dia kata kerja. Terus or golf. Golf itu kan kata benda. Berarti dia tidak paralel ya. Satu kata kerja, satu kata benda. Oke, sorry saya agak cepat sedikit karena 3 menit. Tapi kalau di sini pasangannya sudah benar ya. Either pasangannya or. Jadi kalau kita mau benarkan yang ini bisa 2 cara. Jadi we can say they want either to play tennis, berarti dia verb ya, to play, or to play golf. Jadi to play golf juga kata kerja. Atau kalau kita mau pakai sama-sama kata benda ya, we can say they want to play either tennis, tennis kan kata benda ya, or golf. Golf juga kata benda. Jadi it depends on you mau pakai kata kerjanya atau kata bendanya, intinya harus sama-sama paralel. Atau misalkan dia biasanya konektornya yang salah di soal. Misalkan they let me bought some paper or pencil. Masih ingat tadi pasangannya buat apa? Meskipun di sini sudah benar ya, sama-sama noun yang dihubungkan, paper itu noun, pencil noun, tapi masih ingat nggak pasangannya bought tadi itu pasangannya adalah and ya. Oke, betul. Pasangannya and. Jadi bukan or. And. Terus yang terakhir, either breakfast. Oke, masih ingat tadi pasangannya either adalah nor lunch. Jadi ini sudah benar sama-sama noun, tapi penghubungnya yang salah ya. Pasangannya either tadi adalah, ya cek the chat. Oke, or ya betul. Thanks Anissa. So harusnya pakai or. Jadi hati-hati saja. Jadi kadang yang dihubungkan yang salah tidak paralel. Atau kadang penghubungnya yang salah pasangannya. Okay, because we've got 2 minutes left, we cannot cover them all. So ini rumusnya intinya, kalau dia ada pakai both pasangannya and, either pasangannya or, neither pasangannya nor, not only pasangannya but also. Dan ingat dia harus paralel di sini juga, misalkan noun ya di sini juga noun. Kalau dia verb, dia juga verb. Dia adjective, di sini juga adjective. Atau dia adverb, dia juga adverb. Bahkan kalau dia klausa, yang ada konektor subject verb, di sini juga harus klausa. Oke, for the exercise, because time is limited, we've got 1 minute left. You can do it by yourself. Okay, so you can do it by yourself. If you have any question, you can ask in our WhatsApp group or Google Classroom. And I just want to remind you that we are going to have a mid test next week. So mid-nya itu misalkan
ada 40 nomor, jadi nggak online di Zoom, jadi nanti saya akan kasih linknya. Jam 1 nanti I'll give you like 1 hour to do it, jam 1 sampai jam 2. Dan nanti soalnya saya close jam 2, jadi kalau ada kerja lewat jam 2 nggak bakalan tersubmit. Sebenarnya kalau real test cuma 25 menit sih, 25 minutes, tapi because this is still masih latihan, masih belajar, jadi I'll give you 1 hour and you can open your book also. Yang penting tidak nyontek, kerja sendiri-sendiri, and you can submit it. And then I will release the result on the following day, di hari berikutnya. Okay, I think that's it for today. Thank you so much for joining today's class. If you have any question, you can ask in group. Dan selamat menjalankan puasa dan selamat menanti umur buka puasa. And yep, stay home, stay safe, guys. And I think that's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Kak. No, you're welcome. Terima kasih banyak.